Selamat malam juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba kilas balik tentang kinerja dongle MRT saat server masih on. Dicatat ya, saat server masih on. Dongle ini berfungsi dengan dua syarat. Yang pertama adalah mempunyai file aplikasi yang ada di komputer kita supaya bisa untuk melakukan software HP, misalnya untuk membuka pola ataupun membypass micloud. Kemudian syarat yang kedua adalah PC atau komputer kita harus terhubung ke jaringan internet untuk meminta akses atau untuk melakukan otorisasi. Bahasa mudahnya begini, kita punya sebuah koper yang terkunci, secara otomatis kita tidak bisa memanfaatkan isi di dalam koper tersebut ketika kita tidak punya kuncinya. Sama seperti MRT dongle ini, file aplikasi yang kita punya atau yang ada di PC kita ini menjadi sia-sia ketika servernya off, karena kunci yang megang adalah server, bukan kita. Nah, mungkin agan-agan bertanya, kalau kita yang megang kuncinya bagaimana? Ini terserah kita, bebas. Mau dibuka kondisi online boleh, mau dibuka kondisi offline juga boleh. Hal ini pernah saya jelaskan saat saya melakukan aktivasi MRT versi 3.95 pada tanggal 28 bulan 1 tahun 2022. Kasusnya justru ketika dia ada internetnya, dongle MRT yang sudah kita aktivasi ini justru tidak bisa terbuka ya. Ini biasanya disebabkan karena virus. Menurut usernya sudah diinstal ulang. Diinstal ulang kalau tidak di-scan virus ya sama aja ya. Sama juga bohong. Karena apa? Karena virus ini akan sangat aktif ketika kondisi koneksi ke jaringan internet. Kalau dia tidak koneksi ke jaringan internet, ibaratnya ngomong dia menjadi apa? Menjadi lemes karena kekurangan vitamin. Ibaratnya ngomong seperti itu. Kemudian saya sarankan untuk membuka MRT dongle-nya posisi offline atau tidak ada internet di PC-nya. Dan dia sudah mencoba dan itu berhasil bisa terbuka. Ini tidak hanya sekedar terbuka, tapi bisa difungsikan sebagaimana ketika dia diakses kondisi online. Sekarang kita akan mencoba melakukan software HP kondisi MRT dongle versi 3.95 offline. Kebetulan di sini saya sedang memegang HP Redmi 6A. Kita akan mencoba melakukan flashing Redmi 6A ini dengan menggunakan MRT dongle kondisi PC tidak ada jaringan internet atau kondisi sedang offline ya. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara melakukan flashingnya, pastikan kita sudah memilih firmware yang tepat untuk Redmi 6A itu sendiri. Artinya ketika HP Redmi 6A ini adalah China version dan belum UBL, maka harus memilih firmware yang Cina. Kalau memilih global, dia tidak bisa. Artinya kalau kita paksakan, dia akan stuck recovery. Kalau seandainya garansi distributor tapi global version ataupun garansi TAM, ini bebas menggunakan firmware apapun. Oke, sekarang kita lanjut ke masalah bagaimana cara melakukan flashing pada Redmi 6A dengan menggunakan MRT dongle kondisi PC offline atau tidak ada jaringan internet. Di sini tentunya kita membutuhkan sebuah aplikasi MRT yang sudah diaktifasi ya. Kemudian di sini 3.95 jelas ini karena sudah diaktifasi sebelumnya. Kita terlebih dahulu install driver. New Qikom MTK driver, klik 2 kali. Kemudian setelah itu notif seperti ini mengartikan bahwa di PC saya sudah terinstall New Qikom MTK driver. Untuk itu tadi saya klik no. Kemudian langkah selanjutnya kita harus memfilter driver dengan menggunakan aplikasi libUSBWin32 ya. Jadi ketika kita sudah berhasil melakukan install driver, kita juga wajib memfilter driver tersebut. Karena ini hubungannya adalah dengan bypass outnya. Kalau tidak difilter, otomatis gagal di dalam melakukan flashing. Di sini ada MediaTek USB port, ini mengartikan bahwa di PC ini sudah pernah dilakukan filter driver MTK. Untuk itu kita tidak perlu memfilter ulang. Oke, langkah selanjutnya kita akan buka aplikasi MRT dongle-nya, tapi yang kita buka bukan yang ini ya, tapi yang ini ya. Klik kanan, kemudian kita pilih run as
administrator. Kemudian kita tunggu saja dulu prosesnya ya. Masih loading, biasanya cukup lama ketika kita membuka aplikasi MRT Dongle. Mohon sabar sejenak. Ingat ya, ini kondisi PC saya tidak ada jaringan internet. Apakah dia akan terbuka atau justru close? Nah, ternyata dia berhasil terbuka. Ini sudah satu poin tersendiri bahwa tanpa jaringan internet dia bisa dibuka. Kenapa bisa dibuka? Karena kita sudah megang kuncinya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau kita sudah megang kuncinya, kita bebas. Mau masuk kapan bebas. Artinya mau masuk kondisi online boleh, offline juga boleh. Sekarang kita akan memilih Redmi 6A ya. Kita akan memilih Redmi 6A. Kemudian kita klik di sini, lalu kita klik di sini, kemudian kita akan masukkan file scatter dari firmware Redmi 6A atau yang produk name-nya adalah Kaktus ya. Kita klik dua kali pada pada scatternya maksud saya, kemudian lalu klik start. Oke, langkah selanjutnya kita akan mencolokkan HP kondisi tanpa baterai, ditekan dan ditahan volume atas, jangan dilepas sebelum terbaca di MRT-nya ya. Sekarang kita tekan dan tahan volume atas, kemudian colok HP-nya ke PC dengan menggunakan kabel USB, jangan dilepas. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah terbaca, kita lepaskan, kemudian kita tunggu saja. Di sini masih proses melakukan flashing Redmi 6A dengan menggunakan MRT Dongle versi 3.95 yang sudah diaktifasi, dan ini kondisi PC tanpa adanya internet. Sekarang untuk meyakinkan bahwa PC ini benar-benar tidak ada koneksi internet, di sini saya sudah membuka YouTube sebelumnya. Kita akan coba, kita akan klik coba, dia tetap tidak mau karena memang tidak ada koneksi jaringan internet. Notifnya adalah sambung ke internet. Anda sedang offline, periksa koneksi Anda. Seperti itu terus notifnya. Berarti mengartikan bahwa PC saya ini benar-benar tidak ada jaringan internet atau kondisi offline ya. Kondisi PC tanpa ada internet pun MRT dongle-nya tetap berjalan seperti biasa tanpa adanya sebuah error. Ini mengartikan bahwa MRT ini tidak tergantung dengan jaringan setelah kita aktivasi. Karena apa? Karena kita sudah megang kuncinya. Kunci sudah kita pegang, terserah kita. Mau di-online-kan silahkan, mau di-offline-kan silahkan. Tapi antara online dan offline ini tidak mempengaruhi fitur dari MRT yang sudah kita aktifasi. Dia tetap bisa melakukan flashing, fitur-fiturnya tetap bisa kita gunakan seperti sedia kala. Oke, selanjutnya kita masih menunggu proses melakukan flashing pada Redmi 6A. Sebentar lagi selesai. Di sini sudah sampai ke flashing sistem, hampir selesai. Kemudian biasanya ada user data, kemudian di sini all is done. Oke, sekarang kita akan coba refresh lagi di YouTube-nya. Tetap saja sambung ke internet. Berarti ini memang benar-benar offline. Kemudian langkah selanjutnya kita cabut kabel USB-nya. Kemudian setelah kita cabut kabel USB-nya, jangan lupa untuk memasang soket baterainya. Jangan terburu-buru dinyalakan ya, nanti nggak nyala panik padahal hanya gara-gara baterai belum dipasang. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita tekan dan tahan tombol power. Yang lama dia udah nyala seperti ini, kita tunggu saja dulu loadingnya. Biasanya loading cukup lama, memakan waktu sekitar 3-5 menit. Kita tunggu saja dulu proses loadingnya ini selesai. Mohon sabar sejenak karena ini ada beberapa laju video yang sengaja saya percepat atau sengaja saya potong, karena intinya adalah kita membahas tentang MRT dongle ini tetap berfungsi normal meskipun kondisi offline ya. Karena kunci yang dulunya ada di server sekarang sudah kita pegang. Kalau sudah kita pegang, berarti ini terserah kita mau di online kan atau mau di offline kan, ini tidak masalah dan itu tidak mempengaruhi semua fitur yang ada di MRT-nya. Lah, ternyata ini terkunci dengan akun Mi. Kita akan bahas di next tutorial. Saya kira tutorial malam ini kita cukupkan sekian. Sampai jumpa.